Siapa yang nyangka sih kalau sebuah drama Korea itu ternyata bisa benar-benar mengubah cara kita memandang hidup. Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng pelajaran hidup paling dalam dari Itaewon Class. Ini bukan cuma soal drama ya, tapi soal ambisi, soal ketekunan, dan soal apa sih arti bebas yang sebenarnya? Kita mulai dari kutipan Choi Seo yang jujur, nusuk banget. Dia bilang, hidup itu sia-sia dan gampang ditebak. Semuanya ngebosenin. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Kayak bangun, kerja, makan, tidur, besoknya gitu lagi. Terus aja muter di situ, kayak kaset rusak. Jenuh banget kan? Nah, drama ini tuh nggak pakai basa-basi. Dia langsung nanya, pernah nggak sih ngerasa kejebak dalam siklus yang berulang? Ini bukan pertanyaan iseng loh. Ini tuh kayak sebuah ajakan. Yuk, coba deh lihat dunia dari sudut pandang yang beda dari biasanya. Oke, jadi kalau hidup itu katanya monoton, terus gimana dong? Apa yang dilakuin sama tokoh utama kita, si Park Sae-royi? Apa dia pasrah aja sama rutinitas yang membosankan itu? Jelas nggak dong. Justru disinilah serunya. Yuk kita lihat gimana dia membalikkan keadaan. Ini dia jawabannya. Saeroi seolah-olah bilang, hidup itu emang kelihatannya bisa ditebak, tapi coba deh, lihat lebih dekat. Di dalam rutinitas yang katanya ngebosenin itu, tahu-tahu mantan musuh malah jadi karyawan kita. Orang yang bikin toko kita kena suspend, malah jadi manajer terbaik. Intinya selalu ada kejutan. Selalu ada hal seru yang bakal datang. Oke, kejutan-kejutan kecil itu emang seru ya. Tapi gimana kalau kita mau bikin sesuatu yang benar-benar besar? Sesuatu yang bisa mengubah hidup? Nah, disinilah kita masuk ke jantung dari strategi Park Sae-royi, yaitu kekuatan dari sebuah rencana 15 tahun. Coba kita lihat perjalanannya. Ini bukan lari sprint, tapi maraton. Bayangin, 15 tahun. Di tahun ke-7, dia baru bisa buka pub pertamanya. Setahun kemudian, gedungnya hilang, pindah ke tempat yang jelek. Tahun ke-10, dia kalah telak pas mau ngambil alih perusahaan saingannya. Gagal, gagal, dan gagal lagi. Tapi, dia nggak pernah goyah dari tujuannya. Ini baru namanya ketekunan level dewa. Jadi, angka 15 tahun ini bukan cuma sekedar angka ya. Ini itu simbol. Simbol dari komitmen yang gila-gilaan. Ini ngingetin kita kalau mimpi besar itu ya nggak bisa instan. Nggak bisa kayak bikin mie instan. Perlu sabar, perlu keringat, dan yang pasti perlu waktu yang lama banget. Dan ini pertanyaan yang ngena banget buat kita semua kan? Seberapa cepat sih kita biasanya nyerah? Baru 6 bulan bisnis belum untung udah frustrasi. Baru setahun belajar skill baru belum jago, udah ngerasa gagal. Padahal kalau kita lihat kisah-kisah sukses yang beneran, itu butuh bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Punya rencana jangka panjang itu keren. Tapi itu baru setengahnya. Setengah lainnya adalah siap sama semua rintangannya. Inilah yang bisa kita sebut harga dari permainan. Setiap mimpi besar pasti ada biayanya, dan kita harus siap bayar itu. Nah, ini dia yang beda dari Sae-royi. Mindsetnya itu loh, pas diserang sama lawannya, dia nggak kaget, nggak ngeluh. Dia malah bilang, wajarlah lawanku nyerang. Itu udah pasti terjadi, dan itu bukan masalah besar. Dia nerima rintangan itu sebagai bagian dari game, bukan sebagai bencana. Kelihatan banget kan bedanya di sini? Di satu sisi ada yang ngeluh, ini susah banget, nggak berhasil, terus nyerah. Di sisi lain, Sae-royi mikir, lawan bakal nyerang, ini bagian dari game. Oke, kita cari solusinya. Rintangannya sama loh, yang beda itu cara mandangnya. Ini tembok buntu atau cuma puzzle yang harus dipecahin? Tapi, gimana kalau rintangan terbesarnya itu bukan dari luar? Gimana kalau itu dari masa lalu kita sendiri? Nah, Itaewon Class ngebahas ini di salah satu adegan yang paling dalam, di dalam sel penjara. Di sana, kita dengar suara keputusasaan. Siapa juga yang mau kerja sama mantan napi kayak kita? Hidup kita udah hancur. Itu suara yang bilang, udah, selesai, game over. Label itu seakan-akan jadi vonis mati buat masa depan. Dan mungkin kita semua pernah ngerasain itu dalam versi yang beda-beda kan? Terus, datanglah Sae-royi. Dengan satu pertanyaan simpel tapi nambar banget. Kenapa kamu nyerah bahkan sebelum nyoba? Dia seakan-akan bilang persetan dengan label itu. Dia nolak buat ngebiarin masa lalunya nentuin masa depannya. Dia mau nulis ceritanya sendiri. Dan inilah intinya. Masa depan kita itu dibangun dari keputusan hari ini, bukan dari label masa lalu. Kita bukan tawanan masa lalu. Setiap hari itu lembaran baru. Dan penanya ada di tangan kita, sekarang juga. Oke, udah berjuang abis-abisan, terus tujuannya apa? Buat apa sih semua ini? Apa cuma buat jadi kaya? Punya kuasa? Itaewon Class ngasih jawaban yang tegas banget. Bukan, ada yang lebih dari itu.
Jadi gini Roy, itu sadar satu hal yang pahit. Kalau mau melawan ketidakadilan, kalau mau ngelindungin orang-orangnya, kalau mau prinsip hidupnya itu didengar orang, dia butuh kekuatan. Tanpa uang, tanpa pengaruh, suaranya nggak akan ada artinya, cuma angin lalu. Jadi, dia ngejar itu semua bukan buat jadi sombong atau nindas orang, tapi justru sebaliknya, buat melindungi nilai-nilainya. Dan disinilah kita sampai pada definisi kebebasan versi drama ini. Ini keren banget. Bebas itu bukan cuma gue bisa lakuin apa aja yang gue mau. Bukan. Bebas itu adalah kondisi di mana kata-kata dan tindakan kita punya bobot, punya kekuatan. Biar nggak ada yang bisa seenaknya sama kita atau orang-orang yang kita sayang. Cara pandang ini ngubah segalanya kan? Tujuan kita ngejar uang atau kesuksesan itu jadi bukan cuma soal biar kaya, tapi soal gimana caranya kita punya kekuatan finansial buat bikin dampak positif. Biar kita bisa hidup sesuai dengan apa yang kita yakini tanpa diinjak-injak. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Bukan cuma apa impianmu, tapi kebebasan seperti apa sih yang lagi kamu perjuangkan setiap hari? Coba deh direnungin. Terima kasih sudah menyimak.